Apa bedanya pengawasan di KPU dan pengawasan di lingkungan Bawaslu? Divisi Hukum KPU dengan Bawaslu itu kita sesungguhnya saling melengkapi. Kita berperan sebagai internal legal counsel. Jadi sebagai penasehat hukum internal kita lah. Keberadaan kita dengan Bawaslu itu kita tidak saling menggantikan fungsi pengawasan. Bagaimana KPU menyederhanakan informasi hukum agar mudah dipahami oleh masyarakat? Kita melakukan optimalisasi JDIH, jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Itu website yang bisa diakses oleh siapapun hari. Di masa non-tahapan seperti sekarang, Divisi Hukum dan Pengawasan juga tetap memiliki aktivitas. Fungsi pengawasan internal itu melekat. Setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, saya harus memastikan sistem pengendalian internal pemerintahan itu terus berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Demokrasi, selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Sinjai. Berbincang seputar kepemiluan dan demokrasi bersama saya, Reski Ramadhani Karim, selaku host. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu menjaga integritas demokrasi, peran hukum dan pengawasan dalam mewujudkan pemilu berkualitas. Nah, Sobat Demokrasi, masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya, sebenarnya peran hukum dan pengawasan itu apa sih dan kenapa ada di KPU? Terus, apa bedanya dengan Bawaslu? Nah, hari ini kita telah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber kita ini. Telah hadir bersama kita Bapak Andi Makarumpa Bahar. Selamat datang Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bapak Andi Makarumpa Bahar ini merupakan anggota KPU Kabupaten Sinjai, Divisi Hukum dan Pengawasan. Pak Andi Makarumpa, boleh mungkin diceritakan kepada Sobat Demokrasi, sebelum kita memasuki lebih jauh, boleh dijelaskan kepada masyarakat apa tugas Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Kabupaten Sinjai? Oh ya, kalau berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum yang terakhir setelah 5 kali perubahan, yang sebelumnya berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2019, kemudian perubahan kelima PKPU nomor 12 tahun 2023, ya, di sana termaktub ya, tupoksi kita itu adalah mengkoordinasikan, ya, menyelenggarakan, kemudian melakukan evaluasi, ya, memantau, melakukan supervisi, melakukan pengendalian dan pengawasan internal KPU kita. Ya. Di antaranya juga divisi kita ini melakukan penyusunan rancangan keputusan KPU. Kemudian kita melakukan telaah hukum, ya, dan advokasi. Kemudian kita menyelesaikan atau menyiapkan bukti-bukti pendukung ketika terjadi sengketa pemilu atau pemilihan yang biasanya sebagaimana pengalaman di pemilu dan pemilihan yang lalu, kita menyiapkan bukti-bukti untuk kita serahkan ke Mahkamah Konstitusi sebagai alat pendukung bahwa kita telah melakukan pemilihan gubernur saat itu sesuai regulasi yang ada. Baik, Iya. Pak, kalau masyarakat mendengar kata pengawasan, biasanya langsung teringat dengan Bawaslu. Nah, apa bedanya pengawasan di KPU dan pengawasan di lingkungan Bawaslu? Oh iya, ini pertanyaan bagus karena memang di tengah-tengah masyarakat itu seringkali mempertanyakan ini, kenapa ada dua instrumen penyelenggaraan pemilu yang nyaris sama gitu kan. Jadi dapat saya jelaskan bahwa secara akademik
dan secara empiris, ya, divisi hukum KPU internal kita dengan Bawaslu itu tidak bisa kita pahami sebagaimana kita memahami hubungan antara sesama penegak hukum, ya. Tidak bisa kita memahami kejaksaan sebagaimana kita memahami keberadaan kejaksaan dengan kepolisian. Iya, iya. Iya. Di situ bagaimana kita memahami inspektorat dengan pemerintah daerah, ya. Ini kan 11-12 ini ada kesamaan tugas dan tanggung jawab. Tapi saya bisa katakan bahwa divisi hukum KPU dengan Bawaslu itu kita sesungguhnya saling melengkapi, ya. Jadi fungsi kita itu saling melengkapi di dalam satu ekosistem penyelenggaraan pemilu. Kami ya, khususnya di divisi hukum itu, kita berperan sebagai internal legal counsel. Jadi sebagai penasehat hukum internal kita lah, kurang lebih begitu bahasanya, ya. Nah, di mana letaknya Bawaslu? Kalau Bawaslu dia diberikan kewenangan penuh untuk menguji setiap kebijakan yang kita buat, kemudian kita laksanakan. Jadi posisi Bawaslu di situ. Dia punya kewenangan sebagai lembaga pengawas eksternal, ya, yang menguji apakah yang kita kerjakan, kita lakukan itu legitimate lah begitu, ya. Ya, telah berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian, keberadaan kita dengan Bawaslu itu kita tidak saling menggantikan fungsi pengawasan. Ya, demikian pun Bawaslu itu tidak menggantikan fungsi konsultatif divisi hukum di KPU. Jadi kita bisa dianggap sebagai dua instrumen dalam penyelenggaraan pemilu yang saling melengkapi, yang kemudian muaranya untuk menghasilkan penyelenggaraan pemilu yang transparan dan berintegritas. Ya, jadi divisi hukum dan pengawasan ini juga berperan dalam memberikan pendampingan atau memastikan seluruh jajaran KPU Kabupaten Sinjai bekerja sesuai dengan regulasi, ya Pak? Oh iya, tentu itu fungsi utama kita, ya, sebagaimana yang tertuang di dalam PKPU 12 tahun 2023 itu. Iya. Pak, dalam setiap penyelenggaraan pemilu, tentu banyak regulasi yang menjadi pedoman. Mengapa kepatuhan terhadap aturan menjadi sangat penting? Kepatuhan terhadap aturan itu menjadi penting karena saya kira sebagaimana kita ketahui, ya, sikap tertib dan patuh terhadap aturan itu adalah hal yang paling utama, ya, untuk menjaga seluruh aspek yang ada di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi aturan itu yang membatasi setiap kepentingan orang per orang, lembaga dengan lembaga lain, ya, institusi yang satu dengan yang lainnya, partai politik yang satu dengan yang lainnya, untuk kepentingan mereka tidak saling bertabrakan secara ugal-ugalan lah kalau bahasa kita sekarang, ya. Jadi kepatuhan itu perlu dibangun untuk kemudian tidak lahir sikap-sikap yang anarkis yang kemudian berujung pada chaos. Jadi di situ pentingnya kita sama-sama membangun sikap tertib dan patuh terhadap aturan. Pak, kadang masyarakat melihat aturan itu sangat rumit. Bagaimana KPU menyederhanakan informasi hukum agar mudah dipahami oleh masyarakat? Begini, ini adalah tantangan terbesar kita dalam membuka komunikasi publik, ya. Ya, sebagaimana kita ketahui kan bahasa hukum itu kan bahasa yang sangat teknis, ya. Iya. Kemudian dia sifatnya sangat kaku, ya, penuh dengan pasal-pasal berlapis yang membuat kita enggan untuk membaca. Kita memang mesti melakukan transformasi komunikasi publik. Ya, kita harus menghadirkan cara-cara yang lebih kreatif untuk kemudian semua aturan kepemiluan itu tersampaikan ke tengah-tengah masyarakat. Setidaknya yang kita lakukan adalah kita melakukan optimalisasi JDIH, jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Itu website yang bisa diakses oleh siapapun hari ini, ya.
Jadi semua aturan, semua PKPU, semua keputusan-keputusan yang kita telah buat itu kita upload ke sana. Tujuannya untuk masyarakat bisa secara mudah bisa membaca, bisa melihat apa-apa saja aturan dan keputusan yang telah kita buat. Kemudian tentu kita memanfaatkan media sosial ya untuk mengubah narasi-narasi hukum yang kelihatannya kaku untuk kemudian secara visual masyarakat bisa memahami aturan hukum itu dengan mudah. Kemudian kita juga menyiapkan helpdesk di kantor ini untuk kemudian masyarakat bisa datang langsung ke tempat kita, ke kantor kita untuk menanyakan apapun terkait dengan kepemiluan. Jadi untuk Sobat Demokrasi khususnya misalnya ada mahasiswa yang mau penelitian terkait pemilu dan demokrasi, boleh langsung kunjungi website resmi JDIH KPU. Di sana ada banyak sekali informasi dan produk-produk hukum, baik itu KPU RI, KPU Kabupaten Sinjai, dan masih banyak lainnya. Pak, apakah di masa non-tahapan seperti sekarang, Divisi Hukum dan Pengawasan juga tetap memiliki aktivitas? Oh iya, seperti yang saya katakan tadi ya, berdasarkan PKPU yang ada, fungsi pengawasan itu melekat. Ya, fungsi pengawasan internal itu melekat. Setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, saya harus memastikan ya, sistem pengendalian internal pemerintahan itu terus berjalan. Sekurang-kurangnya itu. Ya. Jadi saya kira pengawasan internal itu terus berjalan tentu sampai akhir periode kita di KPU ini. Iya. Terus Pak, sering nih kita mendengar istilah integritas penyelenggara pemilu. Menurut Bapak Andi Makarumpa, apa makna integritas bagi seorang penyelenggara pemilu? Menurut saya ya, saya membagi ke dalam dua kategori setidaknya ya. Sebagai penyelenggara pemilu, ya setidaknya kita memiliki integritas pribadi ya, atau integritas personal setiap kita sebagai penyelenggara pemilu ya, yang dimana di dalamnya itu kita harus mampu menghadirkan kejujuran yang mutlak dalam mengambil atau menjalankan setiap tahapan-tahapan yang ada. Kejujuran mutlak di sini paling tidak kita memastikan semua data yang kita himpun di lapangan itu ketika hari H pemilihan ya, itu tidak terjadi pergeseran satu angka pun ya sampai kepada tahap akhir rekapitulasi perhitungan suara ya. Jadi itu kejujuran mutlak itu kita letakkan di situ sehingga kita bisa mencapai penyelenggaraan pemilu yang transparan dan berintegritas. Kemudian yang kedua, kita juga harus mampu membangun integritas prosedural. Yang saya maksudkan sebagai integritas prosedural, kita memperlakukan semua pemangku kepentingan di dalam tahapan-tahapan kepemiluan ya, dalam hal ini pemilihan umum dan pilkada yang saya maksudkan, kita memperlakukan setiap orang, setiap pemangku kepentingan itu secara adil. Ya, kita memberikan kepastian hukum dan kita menunjukkan netralitas kita sebagai penyelenggara pemilu sehingga semua tahapan ini bisa berjalan dengan baik, lurus, dan hasilnya tidak dikomplain oleh pihak siapapun. Baik, Pak, kalau misalnya nih ada masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, apa yang sebaiknya dilakukan? Yang pertama tentu dan yang paling utama ya, setiap kita yang menemukan dugaan pelanggaran penyelenggara pemilu, kita mesti memenuhi syarat-syarat formil ya. Jadi syarat formil, tempat dan waktunya jelas, pelakunya jelas dalam artian diketahui ya namanya, kemudian dia sebagai penyelenggara di level mana, apakah komisioner KPU, apakah dia PPK, PPS atau KPPS ya, di level-level itu harus jelas. Kemudian
tentu dibutuhkan dokumen pendukung sebagai alat bukti yang kuat, sehingga laporan itu tidak menjadi mentah atau sekedar diterima oleh Bawaslu atau kita ya, untuk kemudian tidak diproses. Jadi yang pertama tentu untuk dugaan pelanggaran administrasi dan pidana, masyarakat bisa langsung melaporkan ke Bawaslu ya. Kemudian yang kedua, untuk dugaan pelanggaran etika dan moral, masyarakat bisa melaporkan langsung ke DKPP. Jadi DKPP ini adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya. Jadi untuk pelaporan-pelaporan ini saya kira salurannya jelas dan bisa diakses oleh setiap kita ya yang menemukan dugaan-dugaan pelanggaran. Ya, jadi masyarakat yang menemukan pelanggaran harus menyertakan dengan bukti yang valid. Ya. Ya. Pak, ada pesan kepada masyarakat agar turut mengawal demokrasi secara positif? Yang pertama tentu di dalam proses-proses pemilihan ya, kita berharap wajib pilih kita itu bisa melakukan riset ya dalam bentuk sesederhana apapun untuk mengenali setiap calon-calon yang akan dipilih ya. Riset ini menjadi penting karena setiap kita perlu memahami visi misi bahkan latar belakang setiap calon atau orang-orang yang sedang berkontestasi ya. Yang kedua, sebagaimana kita pahami di hari-hari ini kan disinformasi atau hoax itu sangat masif, maka kalaulah boleh saya meminta kepada kita semua untuk mari kita tetap menjaga ruang digital untuk tetap sehat ya. Saya kira dua hal ini yang menjadi penting bagi kita. Pak Kom, demokrasi bukan hanya urusan penyelenggara. Menurut Bapak, bagaimana masyarakat dapat berkontribusi menjaga kualitas demokrasi? Ya, jadi bagian penting dalam proses pemilihan ya, kita menjadi bagian yang penting. Semisal kita ikut untuk menjadi pengawas ya, kita ikut mengawasi jalannya setiap proses-proses pemilihan yang ada sehingga semua bisa berjalan sesuai rules yang ada. Kenapa ya? Karena kan kalau kita bicara seperti ini, kadang sebagian orang mengatakan bahwa itu kan tugasnya KPU, mengawasi itu kan tugasnya Bawaslu. Iya. Tetapi menurut saya ya, dengan keterbatasan personil kita, ya, keterlibatan masyarakat untuk mengawasi ini juga menjadi kuncian agar para penyelenggara ini bisa menjalankan setiap pemilihan itu sesuai apa yang kita harapkan. Ya, saya kira itu. Iya, Pak. Pak, sekarang ini informasi begitu cepat beredar di media sosial. Tadi juga Pak Andi Makarumpa juga sempat membahas tentang media sosial, sering juga ada informasi-informasi yang beredar, tapi banyak masyarakat yang belum, kadang masih ada masyarakat yang tidak tahu ini informasinya betul atau tidak. Nah, bagaimana Bapak menyikapi informasi yang berkaitan dengan pemilu atau demokrasi yang ada sebagian orang yang menyalahgunakan informasi tersebut? Iya. Satu hal yang pasti, ya, kita di KPU tidak bisa membendung ya disinformasi itu. Semua informasi terkait pemilihan, ya, terkait pilkada dan seterusnya, atau biasa kita sebut hoax ya, kita tidak punya daya dan upaya yang cukup untuk membendung itu. Tetapi kita punya langkah-langkah antisipatif ya. Jadi masyarakat untuk memvalidasi setiap informasi tentang kepemiluan ya, kita bisa melalui kanal-kanal resmi KPU yang kita miliki saat ini. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, silahkan masyarakat untuk melakukan validasi atas informasi produk hukum atau apapun itu terkait kepemiluan
masyarakat bisa mengakses JDIH, ya, jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Saya kira itu mudah diakses. Terlebih lagi kita punya sosial media yang oleh teman-teman ini, termasuk host ini yang mengelola itu. Jadi saya kira untuk memvalidasi setiap informasi kepemiluan, silakan masyarakat mengunjungi kanal-kanal yang saya sebutkan tadi. Wah, terima kasih Pak. Nah, terakhir nih Pak, apa harapan Bapak terhadap demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sinjai? Iya. Harapan untuk Kabupaten Sinjai, ya, semoga kedepannya, ya, kita bisa melaksanakan pemilu dan pilkada secara aman dan kondusif. Ya, tentu kita hari ini sedang menunggu apakah aturan tentang pemilu ke depan, ya, atau landasan hukumnya itu ada perubahan atau tidak, ya. Kita sedang menunggu itu bergulir di DPR RI. Nah, kemudian kalau secara pribadi, ya, harapan saya, ini harapan pribadi ini, Kike, ya. Saya berharap di proses-proses pemilihan yang akan datang kita lebih bisa memaksimalkan keterlibatan teknologi, ya. Kita bisa memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam proses-proses pemilihan. Saya kira itu. Ya, tidak terasa kita sudah ada di penghujung podcast hari ini. Terima kasih banyak Pak, Siap. Bapak Andi Makarim Pak Bahar, selaku anggota KPU Kabupaten Sinjai Divisi Hukum dan Pengawasan yang telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk Sobat Demokrasi dan khususnya saya juga pribadi. Sobat Demokrasi, dari perbincangan kita dapat pahami bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap hukum, pengawasan yang baik, dan partisipasi aktif masyarakat. Sobat Demokrasi, jangan lupa selalu update dan pantengin informasi terbaru dari KPU Kabupaten Sinjai seputar demokrasi dan pemilu melalui media sosial resmi KPU Kabupaten Sinjai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Saya Reski Rahmadani Karim selaku host dan bersama Bapak Andi Makarim Pak Bahar selaku narasumber pamit mohon undur diri. Salam demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.